Selamat malam Musners. Selamat malam Musners. Balik lagi di program Podcast Night Awal bersama gue Omar dan gue Binco. Dan pada episode kali ini akan memberikan sesuatu yang berbeda nih Musners. Dari tema dan pembahasannya pasti bakal lebih menarik dari kemarin. Kayak yang kita kemarin dibilang, kita kan gak akan selalu ngebahas soal horor. Iya. Kita Ada juga konspirasi ya Mar. Teori apapun itu. Nah cuma sebelum kita ini lanjut ke dari terakhir kita syuting kemarin, lo ada kejadian horor lagi nggak, Cok? Oke, jadi ini bakal jadi signature kita ya. Kita kayak setiap mau bikin podcast kita harus update terus. Entah ada entah enggak. Tapi jangan bohong ya, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ya, kalau nggak ada. Kalau gue jujur gue ada cuman 11-12 sama kejadian yang udah pernah gue ceritain sih. Yang udah. Jadi waktu itu gue pulang dari, pokoknya gue lupa, gue kayak pulang dari kampus atau gimana ya, malam. Pokoknya intinya ya balik lagi ketindihan. Cuman kan gue kalau ketindihan gitu kan gue percayanya kan tetap scientific kan. Iya. Apa namanya sleep paralysis. Karena emang kalau misalnya kecapean terproyeksi sesuatu yang kita takutin gitu. Muncul lagi si Mbak Kun kan. Tapi ini berbeda bro. Levelnya mungkin agak meningkat. Karena apa yang gue lihat itu selimut gue tertarik. Berarti ini kejadian bukan yang kalau di kamar nyokap lu tuh bukan ya? Beda ya? Beda. Tapi kalau di kamar nyokap gue kan gue sebatas melihat aja kan. Iya. Tapi kalau ini tuh emang bener sampai selimut gue tuh ketarik sampai jatuh gitu loh. Dan gue pas gue bangun tuh gue baru sadar kayak wah beneran ketarik. Oh oke. Itu baru sih menurut gue. Itu baru pengalaman baru kalau sampai selimutnya tuh ketarik pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Tapi pada saat ketindihan itu gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lu ngerasa selimut tuh bener-bener ketarik? Ketarik. Pas gue bangun naik ketarik, maksudnya udah jatuh di bawah. Tapi lu ngelihat proses ketarik? Lihat, pelan-pelan kayak di film horor. Sumpah. Ya tapi itu gue tetap anggap itu kayak sebatas. Kalau buat yang soal selimut gak bisa lu anggap iya sih. Ya cuman. Tapi mungkin bisa angin. Tapi nggak mungkin ada angin. Kan? Nggak mungkin angin bisa narik selimut sih. Narik pelan-pelan kan nggak mungkin. Entah niup, ketarik itu kan nggak mungkin kan. Ya mungkin gue begitu doang sih. Kalau lu ada kira-kira? Agak panjang lagi. Nggak apa-apa. Ini gue sama Musners juga pengen ngedengerin gitu. Jadi gue punya lah kayak tante. Dulu nih tante gue tuh bukannya gue sebel sama dia, tapi kayak emang dia rada nyebelin aja gitu. Kalau emang gue ngelakuin, kalau gue nginep di rumah nenek gue yang dimana tante gue tuh tinggal di rumah nenek gue. Kayak banyak lah peraturan dari dia tuh yang dia nyebelin aja, yang kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, otoriter gitu. Otoriter banget, yang dimana gue sampai kesel gitu loh, kayak males gue ketemu sama beliau. By the way dia udah nggak ada. Jadi aman ya, lu ngomongin ini udah aman ya? Iya. Nggak mungkin nonton juga ya? Cuman gue takut anaknya nonton mungkin. Cuman ya udah gue udah amat lah, gue cerita aja nggak apa-apa. Ya udah, emang gue kesal gitu dan lain-lain dan begitu meninggal lah dia kan. Terus gue kayak gimana sih, karena gue ada rasa sedikit kesal, jadi gue bukan yang terlalu sedih gitu kayak jadinya ya ini emang kurang ajar sih, kayak mampus gitu nggak ya nggak sampai kayak gitu juga ya, cuman kayak ya udahlah emang udah nggak usah sedih berlarut-larut mampus begitu. udah akhirnya di rumah nenek gue tuh yang kayak udah wah feel free mau ini mau itu mau itu. Ada belum lama ya udah gue tidur lah. Di rumah itu ya? Enggak di rumah gue biasa. Di rumah gue biasa. Rumah nenek gue kan udah kejual, udah hancur. Oke. Terus? Gak tahu kenapa tiba-tiba orang muncul di mimpi gue. Iya. Terus setelah sekian lama ini tiba-tiba muncul? Setelah sekian lama ini muncul belakangan ini? Entah kenapa, nggak tahu gue. Terus di mimpi? Gue belum ngomong kayak si konnya itu emang jahat banget sih gue. Intinya kayak ya tante gue tuh emang rada serem banget. Maksud gue tuh serem banget, kayak kecil. Bukan masalah itunya, dari fisik dan lain-lain pun juga menurut gue serem. Kecil,
aduh, gue mau ngomong gak enak. Nggak apa-apa kecil. Ya kecil, kurus, yang kayak bener-bener kayak setan gitu loh. Serem banget, seserem itu. Serem serius. Ya, Maksudnya berarti dari fisik sama personalitinya sangat-sangat match up banget. parah. Parah. Nah, ya itu makanya pas di momen mimpi itu tuh orang jauh lebih serem. Itu gue bener-bener kayak mau ngomong ke nyokap gue nggak enak, kakak nyokap gue, yaudah re, astagfirullahaladzim, gue ngerasa gue salah apa ya, padahal ya udah doang, cuman sekedar kesel kenapa harus sampai dimimpiin gitu loh. Tapi di dalam mimpi itu emang disekedar hadir kah atau memang ada ngomong atau ngasih pencerahan gitu? Nakutin. Jadi scene mimpi gue tuh yang kayak di rumah nenek gue, terus kayak tiba-tiba oh ini kayak flashback di rumah yang udah dijual. Iya. Kayak tapi aneh perilakunya kayak misalkan dia tuh kan memang doyan masak kan. Kayak misalkan ya gue ngeliat dia lagi masak dia nengok. Yang bener-bener udah yang kayak film horor yang kayak gitu. Kayak di scene horor ya? Iya, terus gue kayak aduh, di mimpi tuh yang bener-bener udah takut, beneran takut banget. Maksudnya nggak di mimpi aja udah ini kan, apalagi pas di mimpi. Di asli pun aja sebenarnya gue juga udah takut banget, setakut itu. Apalagi di mimpi yang dengan sikon bentukannya udah yang kayak oh iya, fisiknya juga ya rada berubah ya? Berubah. Betul lagi masak, set. Udah kayak denan yang jam scare gitu lah. Udah falak banget, ini level falak ini berarti ya? Nggak, gue nggak mau ngatain tante gue kayak falak, jujur aja. Ya nggak, keseramannya tingkatnya udah berarti sefalak gitu lah. Menurut gue ya. Yang dimana gue sebenarnya orang takutan banget soal gitu kan, mimpiin kayak gitu parah. Makin ya. Makin. Berarti emang berarti kejadian belakangan lo ini emang tentang tante lo yang udah lama meninggal dan tiba-tiba datang lagi hanya untuk sekedar nakut-nakutin lo doang. Entah kenapa. Iya makanya. Ya mungkin ya. Untuk sekarang kita doain aja. Ya. Semoga tenang di alam sana. Ya. Semoga ya mungkin dia sekedar kangen aja sama ponakannya bro. Amin. Tidak ada. Emang maksud gue mungkin memang dia perawakannya seram. Tapi niat dia datang ke mimpi lu itu sebenarnya mungkin emang kangen sama ponakannya tersayangnya gitu loh. Amin. Iya, kita doakan aja. Ya gue doain buat beliau sih udah. Iya. Dan juga lupakan segala kesebalan lu dan segala macam. Udah lama ya, biar dia lebih tenang juga di sana. Udah lama. Oke. Udah itu doang? Itu doang. Nah, oke Mar. Untuk tema kali ini nih, ini bakal menarik banget dan kita harus kasih tahu Musner sekarang. Apa Mar? Kasih tahu Mar. Mungkin kita bosan bahas horor. Kita masuk ke skala-skala konspirasi. Kita pakai yang basic aja lah. Basic. Waduh. Bukan basic. Enggak, berarti menurut lu ini basic. Bukan basic, cuman lebih ke udah banyak mungkin. Iya, rahasia umum. Terus udah banyak orang yang kayak pernah denger lah. Iya. Dikit-dikit. Kita akan bahas tentang Illuminati. Ini Illuminati-nya bukan Illuminati Minion ya, beda ya. Ini emang Illuminati sebuah organisasi rahasia. Waduh. Gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Gitu kan. Sebenarnya gini sih. Ada yang gini, ada yang oh iya. Kalau gini ya? Beda itu jorok. Apa yang lu tahu tentang Illuminati, Mar, kira-kira? Ini jujur ya, gue nggak tahu nih gue yang bego atau emang gue yang gue nonton di TikTok, di YouTube, gue baca artikel dimanapun itu. Yang gue tahu tuh ya Illuminati intinya ada berbau dengan satanik. Berbau dengan satanik, berarti kayak ada ritual-ritual atau dia menyembah setan gitu. Iya. Dari informasi yang lu dapet. Bener apa enggak? Iya, gue bukan seorang ini ya, gue juga nggak tahu. Cuman setahu gue, ya Illuminati itu kayak ibaratnya agama manusia gitu. Itu gue juga pernah dengar, yang kayak apa sih jatuhnya kelompok kan? Iya, itu kelompok organisasi. Sebenarnya jauh banget kalau mau ditarik sampai belakang banget itu. Iya, di Spanyol segala macam itu awalnya masih nyembah-nyembah apa ya, gue lupa. Pokoknya kayak dia masih menyembah atau mendewakan sosok Tuhan gitu lah. Sedangkan kalau Illuminati modern ini dia memang udah mengedepankan akal sama juga pikiran gitu. Jadi bener-bener agama manusia, ngerti gak sih kayak? Dia tuh
dia tuh terkenal di zaman-zaman Katolik, di zaman-zaman Katolik di Ini Eropa. berarti kalau tarik mundur banget. Di pokoknya zaman-zaman 1700-an di Eropa tuh kan Kristen itu kan benar-benar powerful sampai dia tuh yang ngebuat hukum di sana, dia ngambil keputusan di sana segala macam. Iya, benar. Disitulah muncul Illuminati untuk kayak apa ya? Memutuskan kepowerfulannya dari agama Katolik pada saat itu. Jadi dia yang kayak, karena mereka ngerasa tuh kayak Katolik ini nih atau agama pada saat itu ya, ini ngerasa kayak powerful banget sampai mengelola semua pemerintahan, keuangan segala macam. Apalagi kan kalau agama kan tidak dikenakan pajak dan lain-lain ya. Jadi, Sorry, berarti si organisasi ini tuh nyerangnya siapa? Bukan nyerang maksudnya. Iya, emang tujuannya itu. Tuh kemana? Emang itu tujuannya itu emang kayak pengen pengen menyudahi ke apa ya? Kekuasaannya kekuasaan Government. Iya, kekuasaan bukan governmentnya, kekuasaan kekristenannya di Eropa gitu loh. Karena memang governmentnya aja emang dikontrolnya tuh sama sama Kristen pada masa itu, karena memang lagi hype-hype-nya lah agama pada saat itu kan masuk ke Eropa gitu. Tapi kan ya gue pernah dengar juga tuh yang dari tahun 1700-an. Cuman yang gue tahu tuh mereka kayak cuman bukan eksis sih, maksudnya apa ya? Bermunculan kelihatan banget tuh di tahun itu doang. Iya, karena memang pada saat itu gue lupa, pokoknya kalau nggak salah nih Musnar, gue juga nggak tahu ya. Paling eksis itu namanya Illuminati Bavaria, itu yang ada di Prancis. Itu lagi rebel-rebelnya banget. Apa itu kelompok? Itu kelompok Illuminati, salah satu era Illuminati lagi naik-naiknya banget gitu loh. Apa? Illuminati apa? Era-era Illuminati itu lagi naik-naik banget. Tadi namanya apa? Illuminati apa? Bavaria, suatu daerah di Prancis. Jadi itu. Berarti si Illuminati Bavaria tuh salah satu apa nih? Gue bingung nyebutnya tuh dia Era lah, lebih tepatnya disebut era. Karena Bavaria ini kan nama sebuah tempat ya, nama sebuah kota. Jadi kenapa nama sebuah kota? Jadi kenapa disebutnya Illuminati Bavaria itu karena memang pada zaman Bavaria ini, di kota ini tahun 1700-an tuh Illuminati tuh lagi naik banget gitu loh. Kayak banyak banget orang tuh yang ikut tercerahkan gitu kan. Kan emang arti Illuminati kan mencerahkan gitu kan, kayak gitu kan. Banyak yang tercerahkan, tertarik lah untuk join. Jadi lagi masa-masa keemasan si Illuminati itu. Berarti nyebutnya bukan kelompok si Bavaria ini. Bukan. Ya mungkin tuh si kelompok itu ada. Tapi berarti Bavaria itu Illuminati di Bavaria. Iya, era aja gitu. Maraknya eranya. Era pas di Bavaria kayak kejayaan Islam misalkan kayak apa gitu loh, di era-eranya aja. Nah, tapi di Bavaria ini juga kan di Illuminati modern ini kan kalau nggak salah ya. Terus maksudnya modern tuh? Ya kan Illuminati kan inilah maksudnya sering berjalannya waktu tuh mengikuti beradaptasi lah sama kehidupan gitu loh. Nah, ini termasuknya setahu gua termasuknya ke Illuminati modern. Karena Illuminati berarti ini jauh dari si 1700 sekian apa di 1700 aja udah termasuk modern. Setahu gua. Hitungannya modern. Iya, karena memang kan di zaman-zaman awal Illuminati. Sebenarnya dulu namanya bukan Illuminati, gua lupa. Di Spanyol, tapi dia tuh kayak masih menuhankan seseorang gitu loh. Belum menuhankan akal pikiran sendiri. Nah, di zaman Illuminati ini si Adam Weishaupt, pendirinya kalau nggak salah namanya Adam Weishaupt. Itu pendiri yang di Bavaria. Setahu gue kenapa nggak yakin banget ya? Tapi memang itulah. Susah. Ini iya. Emang bukan ambigu. Ya emang susah gitu. Iya, maksud gue kalian kalau nggak yakin mungkin bisa research sendiri. Tapi kan setahu gue si Adam Weishaupt ini memang basicnya tuh emang akademisi banget. Dari kecil tuh dia dirawatnya tuh sama omnya. Omnya itu kalau nggak salah mantan profesor gitu. Terus dia juga akhirnya dari kecil tuh emang diajarin segala macam. Jadi emang otaknya tuh pinter banget gitu loh. Tapi berarti tuh Illuminati tuh kalau kan berarti kan isinya hampir seharusnya kan orang pinter dong. Iya. Kalau dia lebih percaya ke akal dan bla. Skeptis gitulah sama Gnostik ya. Berarti jatuhnya mereka lebih ke ya saintifik gak sih ngikutinnya? Bisa jadi, karena memang itu salah satu peraturan di mana namanya di dalam Illuminati itu salah satunya kayak
improve diri dan pokoknya ada scientific itulah. Pokoknya Iya gitu. karena kan dia jauh lebih, ya buktinya dia juga ngelawan Iya. Kristen Iya, kan, iya. Katolik. Iya, Kristen Pak. apa Katolik? Ya pokoknya itulah. Iya apa ya Di era itu. Di era itu kan. Karena memang Kristen atau Katolik di era itu emang overpower banget waktu itu. Tapi lu pernah denger yang Muslim gitu nggak? Apa? Maksud gue nyerang ke Muslimnya pernah nggak? Ke Islam gitu. Nggak pernah sih gua. Illuminati. Tapi mungkin kan banyak konspirasi nih kayak Illuminati itu kan membelakangi kejadian-kejadian besar yang ada di dunia ini kayak kejadian-kejadian sensitif sih sebenarnya, cuman kayak kejadian 9/11 lah segala macam tuh Iya, katanya katanya ada hubungannya di kan. backing sama ya Mossad lah sama Illuminati lah, cuman kan who knows lah. Kita nggak ada yang tahu kan. Cuman desas-desusnya Tapi emang iya sih, emang terlibat. aneh-aneh kayak dari ya logo, Iya. simbol segala macam kan Iya. bentukannya aneh-aneh kan. Ada yang kayak tadi kita beda begini, Iya. begini. Pokoknya setahu gua segala tuh macem. tujuan utama Illuminati modern dibuat tuh untuk merubah kayak tatanan dunia atau mindset orang-orang ini dari yang kepercayaan gnostik atau kepercayaan yang masih menuhankan sesuatu itu jadi ke menuhankan kayak dirinya sendiri gitu loh, kayak kepikirannya sendiri gitu setahu gua. Nah cuman yang gue bingung tuh karena lu tadi ngomong si siapa Moshab Ada Moshab. ya ada Iya, Moshab iya. itu dia pinter kan, Iya. makanya dia begitu. Nah gue bingung kenapa ada yang kayak kan, ya lu pernah pasti pernah denger deh kayak penyanyi Iya. entah artis entah siapa Di industri ya. iya Industri ada entertainment hubungannya ya. sama Iya. Illuminati. Gue pernah denger, ya pernah baca dan Ah. segala macam, Avril Lavigne. Avril Lavigne. Ya Avril Lavigne. Iya. Cuman yang gue yang kayak tahu kayak Iya. Illuminati. Cuman gue nggak tahu apa. Tapi dia ngapain sih Avril Lavigne tuh Nah tahu itu maksudnya? gue nggak tahu ngapain. Emang join aja. Iya join aja. Cuman Ah. enggak. Yang gue tahu justru malah berhubungan dengan satanik. Iya. Entah dia ngejual Iya. diri kan, Jual demi jiwa gitu. kekayaan. Iya. Nah itu makanya gue bingung kayak sebenarnya dikhususkan banget gak sih? Apa? Lu tahu nggak kayak sebenarnya tuh Illuminati tuh dikhususkan banget. Nah, lu nanya seakan-akan gue tahu tapi nggak apa-apa, gue coba ya. Iya, Gua coba iya. kita ini aja Soalnya coba di sini ya. kan sikonnya gue yang Iya, 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 tahu, iya. lu yang tahu dikit. Enggak juga. Nggak juga, gue Cuma takut setidaknya. jangan ngasih beban bro. Iya, iya, Oh, sorry, jangan nggak ngasih beban, pressure, bro. nggak pressure. Jadi no pressure. pressure. Apa tadi kayak soul jiwanya dia gitu demi fame dan kekayaan. Nah, itu kan yang gue tahu si Avril kan. Ah. Nah, maksud gue terus ada desas-desus katanya dia juga Illuminati. Iya, Pernah dengar dong? pernah. Nah. Pernah. Banyak sebenarnya. Nah, gue tarik belakang kayak tadi lu bilang kan si Moshop itu dia pintar bla 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 bla. Terus kenapa bisa nyambung sampai ke Industri gitu ya. industri ke musik Iya. yang dimana yang gue tahu kan biasanya kan kalau nggak media government iya, itu iya. baru Illuminati nyerang ke situ kan. Justru Illuminati ngendalin bro. Iya, maksud gue dia ngendalin Iya. government Government, di media, government di segala media. macam, Nah, iya. kenapa sampai ke musik juga? Ya karena musik itu bisa ngontrol massa. Karena kan dia kan diidolakan segala macam. Kayak misalkan si tokohnya ini melakukan apa yang disuruh sama kelompok itu, ntar berarti si penggemarnya itu kan pasti bakal ngikutin, bakal segala macam. Udah banyak lah. Contoh-contohnya udah banyak di era-era sekarang. Yang tiba-tiba musisi-musisi atau emang orang-orang industri entertainment tuh tiba-tiba berubah drastis. Yang kita nggak tahu dari mana kok tiba-tiba nih orang bisa kayak gini gitu. Dan dia menyebarkan kayak ajaran-ajaran yang membuat dia seperti itu gitu loh. Oh, berarti jatuhnya mereka lebih ke bukan iklan apa ya? Bisa bilang ya. Mempromosikan Agenda mereka lah. Iya. Agenda mereka lah. Soalnya kan yang kayak lu pernah pasti ngeliat yang kayak entah di video klip, Iya. entah dia di video klipnya ada tiba-tiba meskipun cuman bayang-bayang tipis kayak Iya, ada gini-gini segitiga segala macem, ada mata-mata satu gitu entah, atau dia konser dengan Iya. videotron Iya. gitu-gitu. Berarti kemarin juga di Mori Viral tuh band-band di Indo. tapi kayaknya kalau itu lebih ke satanik setahu Itu ya? gua. Yang sampai bikin patung-patung Baphomet segede gaban gini ya. Wah, itu berani banget sih. Gue nungguin penjelasan dari mereka tuh maksudnya apa gitu. Iya. Gue ini sih. Tapi itu lebih ke kalau yang gue baca
kayaknya nggak ada berbau-bau ke sana. Seni aja men. Ya gue nggak tahu dia mau sosokan apa gimana, cuman lebih ke satanik sih. Oh lebih, maksudnya dia Ya kan Baphomet Baphomet, apa ya. segala macam kan ya nggak ada hubungannya dong sama Illuminati kan. Nggak tahu di nggak tahu, kita nggak tahu. Itu menurut gue sih itu satanik, gak ada Illuminati. Nah berarti balik lagi ke yang Illuminati tadi, jatuhnya berarti mereka ngerekrut, bukan ngerekrut, ya gimana caranya dia mempromosikan si Illuminati tersebut dong. Iya, dan maksudnya dan untuk join Illuminati juga kualifikasinya nggak main-main bro. Maksudnya ada taraf tertentu di mana lu tuh bisa setidaknya mengetahui lah anggota Illuminati tersebut gitu. Se-eksklusif itu. Karena memang di Illuminati itu setahu gue lagi ya, itu ada 13 tingkatan gitu. 13 tingkatan ada hierarkinya, ada pangkatnya gitu lah. Iya, jadi setiap naik satu pangkat tuh dia tuh mendapatkan pengetahuan yang lebih. Kayak dia tuh kayak dikasih tahu sesuatu. Soal Illuminati lebih dalam apa? Soal apapun itu bro. Soal dunia ini, the truth gitu. Ngerti gak? Ngerti gua. Makanya, gue pengen nanya nih. Seandainya nih lu ada di taraf tertentu, misalkan lu jadi ketua sebuah perusahaan besar internasional, lu punya massa, lu punya media, lu punya power, lu punya uang, tiba-tiba lu ditawarin nih, Mr. Omar, do you want to join Illuminati? Jawabnya gimana? Tapi lu mau nggak seandainya ditawarin? Gua nggak tahu benefitnya apa sih, Coh. Benefitnya mungkin ya, ini yang gue tahu ya. Benefitnya mungkin lu bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang banyak gitu. Soalnya gini, gue nggak tahu kenapa ngerasa kayak Illuminati gitu-gitu tuh kayak ramenya cuma di Amerika. Lu sadar gitu? Nggak, lu sadar gak sih maksud gue? Iya, karena mungkin industri Hollywood tuh yang paling diinin banget mungkin sama mereka. Iya, jadi kayak gue mikir kalau misalkan ada emang apalagi orang Indo, ASEAN lagi. Maksud gue kalau yang Asia, Hong Kong, Cina emang dia juga berpengaruh banget di dunia kan. Gitu, itu mungkin oke deh dia ikut-ikut. Nah, cuman gue mikir kenapa si Illuminati ini tuh cuman rame di Amerika, gue ngerasanya. Kalau menurut gue karena memang Amerika punya pengaruh yang besar. Ya medianya lah, budayanya. Jadi kalau misalkan dia nyerang si serigala terakhirnya nih, si Amerikanya, ya itu pasti nyebar luas bro. Daripada dia manfaatin media-media Indo atau penyanyi-penyanyi Indo, emang orang-orang Amerika pada mau ngikutin kan enggak? Cuman kalau emang dia pengen memperlebar sampai ke Indo-Indo juga kan nggak masalah dong seharusnya. Tapi kan tetap low-key bro. Tapi kita nggak ada yang tahu di Indonesia ada apa enggak. Siapa tahu emang di Indonesia ada anggota. Tapi tadi lu bilang anggota tuh bukan satu kelompok daerah ya? Bukan itu kan persaudaraan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Benar. Tapi gua nggak tahu sih kalau disuruh jawab mau apa nggak join. Kalau gue sih pasti mau banget. Kalau gue mau banget. Tanpa ada Fafifu. Yang lu bikin tuh apa? Yang lu bikin pengen mau? Gue pengen tahu rahasia aja. Kan gue tahu dia tuh megang rahasia dunia gitu bro. Emang dari lu sekarang ini nggak bisa? Nggak bisa. Siapa bro? Persyaratannya? Hah? Ada persyaratannya? Ada taraf tertentunya. Harus powerful itu orang tuh baru setidaknya menerima tahu lah desas-desus pembukaan anggota nih. Benar. Tapi berarti caur ya berarti Illuminati ya? Secaur itu. Tapi berarti gue salah dong soal satanik itu berarti nggak ada ya? Ya mungkin ada versi-versi tertentu, gue nggak tahu. Tapi kan Illuminati kan berkembang di setiap era itu kan berkembangnya beda-beda. Ya mungkin untuk sekarang mungkin iya. Soalnya kayak udah lama gitu ya, gue di TikTok, di YouTube, setiap gue nge-search apa itu Illuminati, bla tentang Illuminati, dia gue cari soal Illuminati lah gitu. Ujungnya pasti satanik. Gue nggak tahu ya emang entah itu si YouTube shortnya atau si FYP TikToknya atau video YouTube rekomend bla nya marahnya tuh selalu ke satanik. Ya emang yang nggak jauh-jauh sih pokoknya kan apa ya, kayak dunia konspirasi itu emang dipegang sama mereka. Kayak memang kayak itu yang masih jadi misteri gitu, kayak satanik, Illuminati. Ya mungkin kalau di Indonesia satanik udah mulai agak-agak dikenal banyak gitu. Terakhir kali kan siapa?
Mongol. itu gue sering nonton. Nonton dia. Sering. Itu kan yang gua suka banget. Itu yang mengenalkan satanik ke Indonesia yang di media yang sekarang ini loh, kayak YouTube. Selama ini kan kayaknya belum terlalu banyak gitu. Iya, soalnya. Nah, Cok. Kan tadi kan lu ngomong kan, berarti lu mau join. Banget. Pengen banget. Hal yang akan lu pertama lakukan Setelah gue masuk, ketika udah join nih, jebret. Udah. Selamat Mr. Bintang. Udah administrasi udah nih. Udah ngasih KTP. Segala macam, udah foto bla bla bla, foto 3 kali 4. Iya, udah semua tuh ya. Selamat. What did you do? Anda keterima. Sebenarnya gue yang pengen gue rasain tuh kepuasan pribadi. Karena selama ini gue ngerasain kayak ada sesuatu gitu yang disembunyiin gitu, ngerti gak sih lu? Sama semuanya nih kayak ada yang disembunyiin gitu loh. Dengan civilized-nya manusia ini nih kayak ada sesuatu gitu. Dan mereka bisa provide itu. Dan mungkin kalau misalkan memang gue ngerasa kepuasan pribadi gue sudah terpenuhi, mungkin gue pengen kayak menyebarluaskan gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan nih, gue udah join nih, Illuminati. Nah, ntar gue kayak Mongol, gue ntar ke podcast Deddy Corbuzier gitu kan, kita cerita, kita cerita gitu. Jadi, iya kita gini Om Ded. Jadi waktu di Illuminati nih saya gini-gini, nah ini nih Om Ded kayak gini-gini. Tapi emang bukannya nggak boleh? Emang nggak boleh, taruhannya nyawa. Cuman kan kalau misalnya taruhannya nyawa. Ya nggak sih bro, kalau organisasi kayak gitu mah bro pasti nggak sih? Iya, tapi yang kayak di artis-artis, video klip gitu-gitu. Kenapa? Dia nunjukin aja kalau. Ya, itu kan emang agendanya mereka, mungkin emang disuruh. Maksud gue kalau misalkan nge-expose kayak struktur apa gitu nih, maksud gue. Kalau yang itu mungkin udah agendanya, mungkin yang kayak gimana kan Jay-Z, Kanye kan dulu fotonya pernah viral kan yang dia gini. Itu juga tahu tuh yang Jim Carrey juga pernah tuh di Jimmy Fallon yang dia gini lidahnya. Iya. Bukan, tapi Tonight Show tapi bukan nama Jimmy Fallon. Bukan Tonight Show dong. Tonight Show yang luar. Iya. Justru Tonight Show ini kan ikutin. Apa sih namanya, Saturday Night? Apa? Ya itulah pokoknya ya. Tapi bukan nama Jimmy Fallon. Iya. Apa tadi lu ngomong Kanye, gue ingat pernah gue ngeliat ada apa sih, lebih ke ini nggak tahu ya ini orang bener apa enggak nih, sumber pasti apa enggak, intinya balik lagi Musnars dari TikTok. Iya, ini sekedar informasi TikTok. Ini untuk entertainment belaka aja. Dia bilang tuh kayak sebuah tanda dari sekelompok yang emang harus lu tunjukin gitu di depan. Kelompoknya maksudnya kelompok Illuminati ini. Ini. Dia sih ngomongnya Illuminati ya. Seperti ada lebam di mata. Di mata lebam, maksudnya lebam tonjok gitu. Gua nggak tahu ya itu bentukan kayak lebam tonjok apa gimana, intinya yang kiri terutama harus kiri, hitam di sini. Kayak benda kayak orang habis berantem gitu ya. Hitam. Yang gue pernah liat Kanye, Adam Sandler. Nah, sama yang itu tuh. Apa? Tadi yang gue kasih lihat itu apa? Beliau. Paus yang lagi datang ini. Paus Franciscus. Iya. Enggak, tapi maksud gua kalau misalkan ngomongin konspirasi, mungkin kalau lebam-lebam di sebelah kiri kayak rapper Kanye, Adam Sandler mungkin adalah berantem di street fight. Itu, tapi kalau udah sampai paus, gua nggak percayanya. Siapa yang berani nonjok paus? Maksud gua nggak percayanya, gua takutnya mungkin emang bener nih itu salah satu tanda buat di Illuminati. Cuman emang kebetulan aja beliau matanya sedang lebam, mungkin akhirnya dicocok-cocokin lah sama media, sama media bahwa tokoh tersebut join di gini-ginian. Bisa gitu ya, disambung-sambungi cocokologi gitu ya. Berarti gue bego percaya gituan ya? Ya enggak juga. Tapi kan siapa yang nyangka seorang paus matanya bisa lebam sebelah kiri, bro? Ya enggak, berarti tapi kan ngapain maksud gua? Berarti ya kalau Kanye kan rapper, hidupnya mungkin. Ini gue yang bego coba berarti. Kenapa? Enggak, maksud gue berarti gue tanpa disadari ya gue terbego-begoin sama media. Mungkin Illuminati tersebut yang bergerak. Iya, mungkin kita nggak tahu. Dengan begonya gue percaya beliau ini nih tokoh besar umat sebelah
malah join yang dimana Iya. sebenarnya nyerang, iya ya kan? berseberangan lah. Bego banget. Ya, tapi nggak ada yang tahu, siapa tahu memang zaman sekarang gue nggak, bukannya nuduh ya, cuman mungkin konspirasinya mungkin siapa tahu sekarang si sebelah sananya udah mulai ikut-ikut gitu loh, yang tadinya lawan jadi kawan, kan kayak Wah. quotes Godfather gitu, kayak Gila. Iya benar. keep your friend close but your enemy closer. Nah, gitu. Sejadi. Tapi kayaknya masa beliau ikut-ikutan sih? Si Paus itu. Tapi ada fun fact, gue baru inget Apa inget nih? Fun si fact Paus Illuminati. si Paus Franciscusnya Oke. yang lagi datang. Jadi Iya. ini kalau nggak salah lagi tuh pendiri yang tadi yang gue bilang si Adam Weishaupt itu. Ya. Dia tuh pengikut namanya Ordo apa ya? Iya, tahu gue pernah dengar. Enggak, dia ada ordo pokoknya intinya ajaran ordo ini yang mendirikan, yang membasin si Illuminati ini. Yeah. Nah, ternyata si Paus Franciscus ini salah satu orang terakhir lah yang mengikuti atau pakai pelajaran ordo yang ini. Gimana? Yesuit, ordo Yesuit namanya. Jadi Weishaupt. Adam Adam Weishaupt Weishaupt kan dia kan mendirikan Illuminati. Illuminati. Setahu gua si Adam Weishaupt ini ajaran ordo Yesuit. dengan ajaran itu ngebangun Illuminati dengan ajaran tersebut. Iya, setahu gua ya. Pokoknya Yeah. Illuminati itu base-nya dari ajaran ordo Yesuit. Oke. Nah, ordo Yesuit ini sudah semakin langka lah. Oke. Sudah semakin langka di era sekarang ya. Tapi taruh, gue potong dulu. Ini ordo itu berupa apa maksud gue? Ordo tuh kayak Ajaran tuh gimana maksudnya? iya, kayak sebuah ajaran aja. Ordo. Kayak sebuah ajaran ordo. Nggak tahu. Ya pokoknya sebuah ajaran lah. Sebuah ajaran kayak Apa metode kah? ajaran. Ajaran. Kayak ajaran aja. Kayak misalnya lu punya ajaran, lu pengen nyari pengikut, gitu loh maksud gua. Iya. Ordo. Jadi ordo Iya, Yesuit ngerti, ini ngerti. dulu tuh sempat eksis, yang memang ordo Yesuit ini nih mengedepankan kayak akal pikiran segala macam ya. 11-12 sama si Illuminati ini, yang mana memang si ordo ini membasin si Illuminati ini, tapi ordo ini akhirnya ditutup sama Katolik pada saat itu. Karena ngerasa si ordo ini udah terlalu masuk ke politik dan pemerintahan segala macem, kayak kritis gitulah. Akhirnya ditutup. Nah, ternyata si Paus Franciscus ini adalah salah satu orang terakhir yang pengikutnya ordo Yesuit ini. Bener apa enggak? Makanya tadi gue masuk ke mata sebelah kiri lu itu, mungkin Wow. memang benar. Maksud gue kayak dia kan pengikut ordo Yesuit, yang mana ordo Yesuit base-nya si Illuminati. Terus tadi lu bilang kan Wadaw. mata sebelah kiri kan Ya. Illuminati, tapi nggak ada yang tahu. Kemungkinannya kan ada, walaupun kecil tapi ada. Iya lagi. Ya gitulah, kemungkinannya kan apapun bisa terjadi bro, lebam gitu, kita nggak ada yang tahu. Ini karena gue doyan cocokologi. Oke. Gue tuh orang yang sangat doyan mencocokologi hal yang tidak mungkin gue jadi cocok-cocokin. Tadi nih kita ngomong, gue malah yang ngomong kayak gue ngerasa Illuminati tuh cuma di Amerika doang, nggak ada di Indo. Oke. Lu merasa? Ya kan? Ya. Ya, it's a fact dong. Iya, Maksud iya. gue, tanpa kita ketahui, Iya. adakah pembenaran? Iya. Jebret tadi kita ngomong. Gue ngomong bahwa beliau, Paus, ikut Illuminati. Termasuk ke dalam Termasuk organisasi itu. yang belum tentu. Iya, ini Balik kan lagi belum tentu nih. jangankan Paus, kayak kita aja nggak tahu siapa, Iya. karena memang sesikret Iya. itu. Iya. Gue bilang dia salah satu. Iya. Terus tadi lu ngomong fun fact Iya. yang berbau-bau soal itu. Iya. Dan Ah, kemarin dia kesini. iya. Apakah di Indo akan ada? Wow. Enggak, tapi kok itu mungkin terlalu jauh sih. Tapi cocokologi. Itu cocokologi, tapi ya kita sebagai awam kita hanya appreciate aja di kesini untuk menemui saudara-saudara Katolik kita. Itu ya Iya. juga. Tapi jika ada Oh iya, sorry, gue juga baru inget, gue ngeliat di Twitter. Oh iya lagi. Jadi si Paus, si Paus Franciscus ini kayak ngadain private class gitu untuk
Iya kan, Iya. untuk pengikut ajaran Ordo Yesuit itu. Kalau nggak salah di Indonesia tuh sisa 100 atau 200 orang satu Indonesia. Apa nih? Si yang masih mengikuti. Yang pernah ngikutin. Enggak ya, yang emang sampai sekarang ngikutin Ordo Yesuit ini. Oh. Jadi si Paus Franciscusnya itu kayak bikin private class gitu. Oh. Khusus ke orang-orang gue nggak tahu title-nya apa ya, mungkin pendeta. Mungkin ya, Pendeta. sebutannya. Mungkin kalau misalkan Ordo tuh kayak aliran kali ya kalau di Islam ya, mungkin ya. Kita nggak tahu ya, mungkin kayak ustadz dengan aliran ini gitu loh. Kalau di situ mungkin pendeta dengan aliran Ordo Yesuit. Nah, waktu itu si pausnya itu kayak ngasih private class gitu. Nah, itu gue nggak tahu dia ngomong apa kan. Dengan ordo tersebut lagi. Dengan pengikut Ordo yang sama kayak Ordo dia. Yang mana Ordo tersebut Oke. menjadi base-nya si Illuminati itu. Wah. Kita nggak ada yang tahu, bro. Tapi kalau misalkan emang kayaknya nih ya, ada chance kemungkinan Indonesia, Tiba-tiba. iya. oprek ya kan. Waduh. Open recruitment cabang Gue orang pertama, bro. kedua. Lu kedua. Aku mah. Tapi kan mungkin di Indo tanpa harus bersyarat Iya. mungkin. Ya dong. Emang kenapa? Kan tadi kan lu bilang harus Apa? orang yang ya kita siapa? Iya, itu dia maksud gue, harus yang powerful banget. Mungkin Iya makanya. mungkin sekelas Raffi Ahmad aja mungkin masih belum bisa gitu. Mungkin ya. Wah kalau dia Bisa nggak ya? bisa siapa bro yang bisa? 9 naga dong. Waduh. Apa itu sebenarnya enggak? Jelasin dong. Nah, mungkin next. Ya mungkin next. Mungkin next maksudnya. Ya, mungkin kalau misalkan omongan-omongan 9 naga itu bakal panjang lagi nih, Bang. Panjang. Mungkin banget. itu bakal jadi next topik atau next tema kita di episode selanjutnya. Mungkin kalau memang Musners tertarik, bisa langsung komen atau memang ketik apa nih kira-kira? Ketik. Ketik apa? Aku gitu, jangan ya. Ketik satu kalau tentang 9 naga. 9 naga satu gitu, ketik satu gitu. Ya. Satu. Ketik angka lain berarti Nggak mau nggak gitu ya. mau. Oke, nggak berarti mau. kita hitung kalau misalkan ada yang komen ada 3 aja. Hmm. Kita bahas. Iya. Pokoknya hitungannya 3. Itu ada 3, kita bahas 9 naga. Ada 1 ya 3, kita bahas 9 dong. Oh iya, 9 Soalnya sesuai kita bahas tema. Sesuai tema. Oke. Jadi kalau misalnya tertarik untuk membahas 9 naga, jujur gua aja nggak tahu banget tentang 9 naga. Gue juga nggak tahu banget. Cuma Mungkin nanti kita penasaran. bakal research bareng-bareng ya. Riset. Riset bareng-bareng untuk kita bawain di tema Lagi selanjutnya. bener-bener ini kita nggak tahu Musners bener apa enggak sebenarnya soal pembahasan kita. Ya, informasi-informasi receh Tipis-tipis TikTok aja. receh. Iya. Biasa adanya obrolan Iya. laki-laki yang di jam 3 Pagi-pagi gitu ya, udah kan. ngelantur. Iya. Nah, ya udah. Mungkin kalau misalnya Mang Musners tertarik untuk ngebahas 9 naga, komen ketik 1, kalau ada 9 kita bahas. Akan dibahas. Oke. Kalau nggak mau ketik angka lain. Ketik angka lain. Mungkin segitu aja kali, Mar. Mungkin segitu aja untuk Kita udah lama banget nih ngebahas tentang Illuminati dan juga mungkin tadi kita udah bahas Illuminati sampai ke satanik tipis-tipis. sampai Paus diomongin sama lu. Sama kita. Itu cuma Cocokologi aja. Semua juga kena kan tadi. No offense. Iya, no offense. Udah. Nah, mungkin itu segitu aja Musners untuk episode dan tema kali ini dari Night Owl bareng gua Binco. Dan gue Omar. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.